Lembaga PBB, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, kembali memberikan peringatan terkait kondisi perubahan iklim yang melanda dunia. Hal ini dituangkan dalam sebuah laporan baru yang dirilis saat Hari Lingkungan Sedunia. Secara rinci, WMO mengatakan kenaikan suhu rata-rata global setiap tahun antara tahun 2024 dan 2028 diperkirakan berkisar antara 1,1 derajat Celcius dan 1,9 derajat Celcius. Ini lebih tinggi dari suhu dasar tahun 1850 hingga 1900 atau periode praindustri. Fenomena ini pun mulai mendorong bencana di seluruh dunia. Ini termasuk gelombang panas yang memecahkan rekor, curah hujan ekstrim dan kekeringan, percepatan kenaikan permukaan air laut dan pemanasan laut, serta berkurangnya lapisan es secara drastis. It is with some concern that we at the WMO once again sound the red alert on climate. As the UN Secretary General has said, it is indeed climate crunch time. The WMO Global Annual to Decadal Report, which we are releasing today, provides temperature predictions for the next 5 years, and the statistics are startling. And this report makes it clear that we are on a record-breaking warming path. It's expected to get even worse over the next 5 years. There's an 80% likelihood that the annual average global temperature will temporarily exceed 1.5 degrees above pre-industrial levels for at least one of the next 5 calendar years. Back in 2015, the chance was close to zero. PBB telah memberikan warning negara-negara yang ada di Asia Selatan dan Tenggara kini menghadapi bencana panas sangat ekstrim. Bahkan cuaca panas lebih parah dari yang pernah terjadi sebelumnya. Walaupun tidak sepanas negara Asia Tenggara lainnya yang terpapar gelombang panas seperti Myanmar yang mencapai 45,8 derajat Celcius dan Thailand 44 derajat Celcius, sejumlah wilayah di Indonesia tetap mengalami suhu panas terik sebagai akibat dari siklus tahunan dari gerak semu matahari. Para warga pun mengeluhkan keadaan ini. Kak Zalfa, ngerasa nggak akhir-akhir ini suhu di Jakarta lebih panas? Iya, bener banget, Kak. Iya sih, ngerasa ya, apalagi kayak ini padahal sore ya, harusnya kan dingin nih, tapi ini panas banget sih gitu. Iya, ngerasa banget. Dulu itu panasnya masih masih bisa ditoleransi lah, kalau sekarang udah nggak bisa. Selesai mandi aja itu udah keringetan lagi langsung gitu, itu terasa banget sih gitu. Oke deh Kak, ngerasain perbedaannya tuh kayak seperti apa sih Kak? Kalau keluar tuh jadi kerasa lebih kesengat gitu ya di kulit ya, kayak terus cepat keringetan. Kayak kulit juga makin kayak kering, padahal kayak sering minum vitamin ya, kayak gitu sih kalau di aku Kak. Kayaknya kalau dulu tuh siang aja kita ngerasa panas, tapi ini dari pagi sampai malam mau tidur juga masih keringetan ya kan, masih gerah gitu. Perubahan iklim yang terjadi secara drastis telah dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia dan berujung pada dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati, menyebut perubahan iklim yang terjadi di dunia memiliki dampak serius bagi perekonomian seluruh negara termasuk Indonesia. Jika situasi hari ini terus dibiarkan, prediksi Food and Agriculture Organization atau FAO yang menyebut pada tahun 2050 dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan bisa menjadi kenyataan. Terbaru, BMKG mengeluarkan peringatan terkait petaka yang mengancam Indonesia. Peringatan ini terkait dengan potensi kebakaran hutan akibat kekeringan yang akan melanda beberapa waktu ke depan. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau mendatang. Meskipun sejumlah wilayah masih mengalami hujan yang berdampak pada bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, banjir lahar, dan longsor. Di sini berdasarkan jumlah zona musim, sebanyak 19% wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Jadi belum semua. Jadi memang tidak mengherankan bila wilayah tadi seperti Jawa, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sudah kering, tapi masih ada wilayah yang lebih luas lagi itu malah belum memasuki kemarau.
Jadi masih ada banjir ya, banjir bandang itu masih ada. Jadi dalam kondisi saat ini kita mengalami bencana hidrometeorologi baik basah dan kering dalam waktu yang bersamaan. Hanya areanya berbeda, kurang lebih dipisahkan oleh khatulistiwa. Dalam pidato pembukaan World Water Forum 2024 di Bali pada 20 Mei lalu, Presiden Joko Widodo bahkan mengungkapkan sebuah prediksi yang mengkhawatirkan mengenai krisis air yang berdampak pada pertanian. Jokowi mengungkapkan pada 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan akibat perubahan iklim global. Bisa kita bayangkan, dari 72% permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air, tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan akan besarnya tantangan serta berbagai resiko ekonomi global yang mungkin terjadi hingga 2025. Menurut Sri Mulyani, setidaknya ada 6 tantangan besar yang harus dihadapi dunia ke depan. Salah satunya perubahan iklim. Kementerian Keuangan juga menjelaskan, sejak 2016 hingga 2022, realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah pusat mencapai 37,9 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 600 triliun rupiah. Pengeluaran belanja aksi perubahan iklim dari rentang waktu tersebut rata-rata sebesar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau 87,5 triliun atau setara 3,5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bila dirincikan, sekitar 332,84 triliun dana digunakan untuk program mitigasi dan 214,2 triliun dimanfaatkan untuk program adaptasi. Berdasarkan temuan penelitian yang didukung pemerintah Jerman, yakni Potsdam Institute for Climate Impact Research, kerusakan pada pertanian, infrastruktur, produktivitas, dan kesehatan akibat perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan kerugian sebesar 38 triliun dolar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2050. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa perubahan iklim akan mengurangi 17% PDB perekonomian global pada pertengahan abad ini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan dengan kerugian ekonomi yang diakibatkan dari perubahan iklim, terutama dari munculnya kesenjangan sosial yang menghambat pertumbuhan negara. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah, mulai dari membangun kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan pemerintah daerah, hingga menyusun berbagai strategi nasional dan program penanggulangan dampak perubahan iklim. Terbukti, petaka perubahan iklim dan pemanasan global memiliki dampak nyata bagi kehidupan manusia. Untuk itu, perlu dilakukan upaya kolektif untuk meredam laju perubahan iklim. Tim Redaksi CNBC Indonesia. Mengenai perubahan iklim yang kini mengancam perekonomian dan juga dunia bisnis, lantas bagaimanakah strategi keuangan dari para Chief Financial Officer di berbagai sektor? Untuk menemukan jawabannya, CNBC Indonesia akan menghadirkan Special Dialogue CFO Forum pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat di program Powerland CNBC Indonesia.